Tapi biarpun Madrid terseok-seok musim ini dan juga sering melawak, City tetap harus waspada. Soalnya King UCL yang mau dilawan orang ini. Boleh mereka berselamat di Liga, boleh. Kalau tiba main di UCL, beuh. Biawak out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang semifinal UCL yang bakalan berlangsung sebentar lagi. Ada 4 tim yang bakal memperebutkan 2 tiket final nantinya. Ada derby Milan antara Inter Milan melawan AC Milan, dan ada duel antara Madrid melawan City. Nah, dari 4 tim yang bakal main nanti, ada nggak tim kesukaan kalian di sini? Nggak ada? Udah gugur lah semua berarti ya kan? Pokoknya udah gak sabar kalian aku buat nonton semifinal UCL musim ini. Pasti seru kali. Buat fans Barcelona gak usah kalian tonton. Nanti nangis pula kalian kalau Madrid lolos ya kan? Tapi sebelum itu, kalian kan sering protes karena aku jarang upload ya kan? Mungkin yang belum tahu aku jarang upload ya karena aku punya kerjaan di luarnya YouTube. Jadi memang agak sibuk lah. Cuma selalu kalian ku kasih solusi lah. Buat kalian nih yang pengen dengar info bola lucu-lucu dan terupdate di Wakanda, bolehlah kalian cek channel Eskul Bola ini. Abang Eskul Bola ini suka kali ngebahas berita bola terupdate soal fakta sepak bola yang diselingi dengan candaan yang menghibur. Kalau kalian tengok subscribernya masih segini, itu karena kalian belum nengok TikToknya Eskul Bola yang pengikutnya hampir 350.000 orang. Wih, paten kali kan? Udah gitu biar tahu kalian, Abang Eskul Bola ini juga sering loh dia live di TikTok maupun di platform lain. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen dipenuhin terus asupan komedi bola kalian subscribe lah channel Eskul Bola ini. Linknya udah ku taruh di deskripsi. Atau kalian follow juga lah TikTok dan Instagramnya @eskulbola. Biar kalian gak ketinggalan update-update lucu sepak bola yang ada di Wakanda maupun di dunia ini. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas dulu lah semifinal Liga malam Jumat. Nggak usah dibahas lah nol, nggak menarik pun. Langsung aja lah bahas UCL. Kok nggak menarik pula kalian bilang? Menarik lah, ada Roma jumpa sama Leverkusen. Terus ada Juventus jumpa juga sama Sevilla. Jangankan Liga malam Jumat, Piala Ciki aja kalau udah masuk semifinal pasti seru. Kecuali semifinal Piala Liga Jerman atau Piala Liga Prancis. Kalian yang bilang Liga malam Jumat ini gak seru, pasti yakin kali aku kalau nggak fans MU, fans Arsenal atau nggak fans Barcelona. Kita bahas dulu lah match antara AS Roma melawan Leverkusen. Yang menariknya dari match ini adalah berjumpanya anak asuh Jose Mourinho yaitu Xabi Alonso yang menjabat sebagai pelatih Leverkusen sekarang. Dulu si Xabi Alonso ini pernah dilatih sama Jose Mourinho. Bisa nostalgia lah orang ini sekarang ya kan? Tapi rata-rata kalau Mourinho jumpa sama anak asuhnya pasti menang dia. Kalaupun kalah paling nggak ada satu yang pasti dia menang. Apa itu nol? Laga bacor wajib menang lah dia. Leverkusen ini adalah satu-satunya wakil Jerman yang tersisa di pentas Eropa. Leverkusen juga di Liga Jerman gak bagus-bagus juga nih orang ini karena cuma berada di posisi 6. Apalagi di Liga Petani ya kan. Biarpun gitu, lawannya AS Roma pun juga bukan bagus-bagus sekali di Liga. Cuma kalau prediksiku siapa yang lolos dari match ini masih kupeng lah Roma. Kita sama-sama tahu lah kehebatan Mourinho kalau udah masuk semifinal kayak gini. Buat level Eropa, Mourinho masih disegani. Termasuk pelatih bagus juga nya dia. Jeleknya kan waktu ngelatih MU aja. Kalau itu bukan dia yang gak bagus nol, tapi MU-nya yang busuk. Jadi aku bilang Roma yang lolos ke final. Habis itu Juventus melawan Sevilla. Dibanding sama match yang tadi, lebih seru match yang ini kayaknya. Juventus biarpun terseok-seok musim ini nampaknya bisa bernapas lega karena tiba-tiba naik ke posisi 2 orang ini akibat dibalikannya pengurangan poin mereka. Ngeri kali memang mafia di Italia ini ya kan. Bisa poin yang udah diambil dibalikan lagi. Untung aja nggak ditanya, poinnya mau didonasikan bang? Emang ada yang mau nampung? Ada, Chelsea. Apalagi sekarang Juventus sebenarnya berpeluang besar untuk jadi juara karena masuk ke semifinal. Di satu sisi bisa kita tengok lah pelan-pelan Allegri udah bisa bermain stabil. Biarpun gak stabil-stabil kali agak goyang sedikit ya memang. Cuman namanya udah semifinal, apapun bisa dilakukan Juve biar bisa jadi juara. Termasuk bayar wasit. Dari kubu Sevilla, kemenangan meyakinkan waktu sebelumnya lawan MU bisa jadi modal yang bagus buat orang ini melawan Juventus. Apalagi kita tahu Sevilla rajanya Liga Malam Jumat. Mau degradasi pun orang ini di Liga, kalau udah masuk Liga Malam Jumat kemungkinan besar masuk ke final dan juara. Makanya di match ini aku masih menjagokan Sevilla buat lolos. Bukan karena Sevilla musim ini jago, bukan. Cuma selawat-lawaknya Sevilla kalau lawannya Juventus saja kecil lah. Jadi prediksiku yang bakal masuk ke final adalah Roma dan juga Sevilla. Kalau udah gini yang juara Liga Malam Jumat menurutku Sevilla. Udah liga mereka nih ya. Cuma Mourinho kalau udah masuk final biasanya peluang juaranya juga besar. Tapi kayaknya tetap Sevilla yang juara. Soalnya Sevilla udah wajib masuk ke final. Kalau Roma belum tentu. Next, kita ke pertandingan semifinal UCL yang mempertemukan rival sekota antara Inter Milan versus AC Milan. Mantap kali ya, jarang-jarang tim sekota ini bisa jumpa. Apalagi udah di semifinal ya kan. Cuma masuknya kedua tim ini jadi gampang kita menebak siapa yang jadi juaranya. Emang siapa rupanya nol? Pokoknya nol, siapapun yang juara UCL musim ini jangan sampai Madrid lah.
Karena orang ini udah banyak kali pialanya, gantian lah sama yang lain. Udah, jangan sampai kayak gitu kalian nangis nyawa, geng. Nampak kali kalian fans Barca pay later. Sebelumnya Inter berhasil maju ke semifinal setelah mengalahkan dua tim dari Portugal yaitu Porto dan juga Benfica di fase knockout. Enak kali ya jumpanya sama wakil Portugal 2 kali pula itu. Ini emang hoki apa settingan mafia Italia, aku pun gak tahu ya kan. Sedangkan AC Milan memulangkan wakil dari Inggris yaitu Tottenham dan juga juara Serie A musim ini yaitu Napoli. Kalau lawan Napoli ini masih hitung berat lah. Kalau Tottenham udah jelas lah ini lawan ringan bagi Milan. Yang ngerasa berat kali kalau ngelawan Tottenham ini kan cuma Southampton. Kalau orang lain dapat lawannya Tottenham langsung mikir kayak gini, wih bisa latihan syuting nih. Dan kalian juga harus ingat, ini adalah derby tim dari negara Italia yang ada di semifinal UCL. Apalagi ini derby Milan, syarat gengsi kali nih. Yang artinya siapapun yang terpongging dari match ini bakalan malu sampai 14 keturunan. Cuman enggak, udahlah rival ketemu pula di semifinal. Yang paling unik dari match ini adalah mainnya 2 leg, kandang-tandang. Tapi stadionnya tetap sama. Bisa aja mainnya di kandang Milan yang kalah. Begitu main di kandang Inter, Milan juga yang kalah. Selain itu juga ini adalah duel gengsi antara fans dari kedua tim yang udah berumur. Jangan heran kalian nanti kalau match ini main sosmed kita diisi sama orang-orang tua. Cemana lah saking lamanya gak pernah sejauh ini di UCL sampai anak mereka kurasa yang ngingatin mereka. Tim papa udah masuk semifinal UCL itu. Hah? Serius kau nak? Timmu cemana? Timku belum bubar aja syukur. Kalau kita tengok sejarah kedua tim ini, AC Milan lebih diunggulkan buat di level Eropa. AC Milan udah punya trofi UCL sebanyak 7 kali, sedangkan Inter baru ngumpulin 3 UCL. Cuma kalau aku kalian tanya, kayaknya lebih berpeluang untuk melaju ke final adalah Inter. Jadi kau memprediksikan Inter yang bakal masuk final, lol? Iya, bukan karena kualitas pemain sih sebenarnya, apalagi kalau perkara taktik. Tapi ini lebih ke warna. Kayak yang aku bilang kemarin lah, tim-tim yang berwarna biru lebih bersinar musim ini dari segala kompetisi. Kecuali Chelsea lah, kalau Chelsea jangankan bersinar, main benar aja susah. Tapi biarpun ini duel atu-atu, cuma menurutku match ini juga bakalan seru. Yang betul Konol. Yakin kau ini match seru? Iya seru lah. Seru buat fans kedua tim ini aja. Kalau fans netral mana ada yang peduli. Mau siapapun yang lolos tetap bagan sebelahnya yang bakalan jadi juara. Kita ke match yang mempertemukan Madrid versus City di semifinal UCL musim ini. Madrid ini melawat di Liga rupanya sampai semifinal juga. Beda kali sama rivalnya Barcelona yang terhenti di babak 32 besar itu pun Liga malam Jumat. Dari semua laga yang tersisa di Eropa, match ini yang bakalan seru kayaknya. Udah 2 musim berturut-turut kedua tim ini jumpa. Kalau kita berkaca dari musim lalu, Madrid mampu melaju ke final setelah melawan City dan juara UCL. Dan musim ini Don Carlo punya ambisi yang sama, yaitu memulangkan wakil dari Inggris yang tersisa satu-satunya di kompetisi Eropa ini. Cuman inilah masih peluang Madrid buat mengangkat trofi. Kalau Copa del Rey nggak hitung lah itu, piala ciki-cikinya. Jadi satu-satunya piala bergengsi yang masih bisa dibawa pulang orang ini yaitu piala UCL inilah. Karena La Liga udah hampir jatuh ke tangan Barcelona. Nah buat Madrid jangan sampai kalah. Kalau kalah pasti habis lah kalian dibacutin sama fans Barcelona. Tapi yang jadi masalahnya lini belakang Madrid gak sekokoh musim lalu. Kalau sekarang kayak kerupuk baru dimasak, rapuh kali. Apalagi City punya Haaland yang bisa nyetak banyak gol. Tapi biarpun Madrid tersiok-siok musim ini dan juga sering melawat, City tetap harus waspada. Soalnya King UCL yang mau dilawan orang ini. Boleh mereka berselamat di Liga, boleh. Kalau tiba main di UCL, ya bisa lebih berselamat lagi lah. Cuma nih ya, apapun bisa terjadi. Bukan gak mungkin Los Blancos bisa menyingkirkan City untuk ketiga kalinya. Apalagi Madrid punya rekor bagus kalau menghadapin tim dari Inggris dan tentunya City. Tapi cuman lah kan lawan Sociedad aja orang ini bisa terpongking apalagi lawan City. Dari kubu Manchester City, ambisi orang ini buat treble winner musim ini masih terbuka lebar. Biarpun agak berat, cuma tetap kita support aja lah. Kalau nggak dapet treble kan tinggal kita ketawain ya kan. Enaknya ngetawain fans City kalau diejek nggak baper. Kalau yang diejek timnya terus baperan kan cuma fans MU aja nih ini. Ya lagian kan kayak mana mau baperan fans City? Orang fansnya pun nggak ada. City udah masuk ke final Piala FA Cup dan diprediksi bakal menang gampang lah. Ya kan, nggak mungkin nggak menang gampang ya kan. Orang lawannya pun kayak gini. Habis itu IP lagi, tinggal nunggu waktu aja buat orang ini jadi juara. Nah di UCL ini yang agak berat karena lawannya Madrid dan udah balik-balik dipermalukan. Apalagi ada kabar kalau pemain kunci orang ini yaitu Kevin De Bruyne kemungkinan besar absen waktu lawan Madrid nanti. Bukan apa ya kan, biarpun striker orang ini tajam macam sialan ini, kalau nggak ada Kevin De Bruyne main nih sama aja kayak cowok moting sialan ini nanti. Makanya aku rasa pun City masih kesulitan kalau ngelawan Madrid yang syarat pengalaman di UCL. Tapi kalau kalian tanya prediksiku yang bakalan lolos dari pertandingan ini adalah Manchester City. Kecuali Madrid mau bayar wasit buat ngasih voucher jumbo penalti sebanyak 5 kali. Nah kalau udah kayak gitu ya udah jelas lah nggak lolos juga yang kurasa Madrid ini.
Jadi prediksiku di semifinal UCL musim ini yang bakalan lolos ke final yaitu Inter dan juga City. Nah kalau yang juaranya Nol? Yang juaranya ya? Ya City lah. Inter kan cuma pemanis aja ini. Masuk final aja udah kebanggaan kali sama orang itu. Cobalah kalian tanya sama fans Inter. Pasti nggak masalahnya mereka nggak juara, tapi jangan sampai kalah sama AC Milan. Nah kalau prediksimu ternyata salah dan Madrid masuk ke final kayak mana Nol? Kalau Madrid yang masuk ke final beda cerita, bisa Madrid yang juara. Pokoknya siapapun yang masuk ke final antara Madrid atau City, salah satu dari mereka yang bakalan jadi juara Liga Champions musim ini. Karena maupun AC Milan atau Inter Milan sampai sekarang aku juga masih bingung kenapa dua tim ini bisa masuk semifinal. Jangankan kau Nol, kami pun masih bingung kenapa orang ini bisa sampai sini. Terus orang itu kenapa bingung? Iya ya, kenapa bingung dia ya? Oh iya, kenapa kok kayak bingung-bingung? Iya, bingung kenapa kau? Cerita. Bingung aku, Inter sama Milan apalah jagonya coba? Bisa pula orang sampai semifinal. Kalian bandingkanlah sama kami, materi pemain bagus, tapi kok bisa lah gak ada prestasinya, malah hancur pula kami di Liga. Oh, kalau itu gampangnya itu. Inter sama Milan bisa bagus karena dilatih sama pelatih, bukan sama pelawak. Oke lah, itu jelas cerita dari aku. Kalau kalian cuma prediksi kalian di semifinal ini, coba kalian komen lah dulu ya kan, biar tidak ada dusta di antara kita. Kita buktikan apakah Cino si Biawak bisa memprediksi lebih baik daripada Biawak kayak kalian. Dadah,